Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sabri bersama Syarul Ramadan ingin mempresentasikan tentang mengidentifikasi proyek di Indonesia yang menggunakan metode beton bertegang. Data proyek, nama proyek Gedung Magister dan Fakultas Doktor Sains dan Matematika yang beralamat pada Jalan Prof. Sudarto, Tembalang, Kota Semarang. Dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2018, dilaksanakan dalam waktu 240 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp29.634.350.000 dengan jam kerja masuk mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sumber dana, rencana kegiatan dan anggaran tahunan RKAT Universitas Diponegoro. Selanjutnya, tujuan dilaksanakan proyek ini untuk membangun gedung perkuliahan program Magister dan Doktor Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Gedung ini terhubung ke bangunan existing melalui selasar penghubung pada gedung B Fakultas Sains dan Matematika. Gedung yang terdiri dari 6 lantai tersebut diperuntukkan sebagai perpustakaan pada lantai 1, ruang kaprodi di lantai 2, ruang dosen pada lantai 3, ruang kuliah di lantai 4, lab komputer dan lab analisa lantai 5, dan ruang uji karakterisasi serta ruang serbaguna di lantai 6. Inilah spesifikasi proyek. Yang pertama, pekerjaan struktur bawah. 1. Dimensi dan penelangan pondasi semuran. Ini adalah tabel dimensi dan penelangan pondasi semuran. Yang kedua adalah denah rencana pondasi sumuran dan pilcap, ya di mana pilcap adalah pelat beton bertulang yang menyatukan pondasi, yaitu seperti pondasi sumuran. Pilcap berfungsi sebagai untuk mengikat kolom dengan slope. Pilcap juga berfungsi untuk menahan gaya geser pada pembebanan yang ada. Pada proyek ini mempunyai 4 tipe pilcap yang direncanakan menggunakan mutu beton K350 atau 30 MPa. Ini adalah potongan pondasi sumurannya, dan ini adalah denah rencana T-beam. Ini adalah tabel dimensi denah rencana T-beam. Selanjutnya, pada pekerjaan struktur atas, yang pertama itu adalah kolom. Yang ini adalah tabel penelangan kolom, di mana kolom itu merupakan batang tekan vertikal dari struktur rangka yang menahan beban dari balok dan struktur-struktur di atasnya. Pada proyek ini terdapat perbedaan dimensi kolom, yaitu pada lantai 1 sampai 3 menggunakan dimensi kolom 100 kali 100. Untuk lantai 4 sampai 6 menggunakan kolom 80 kali 80 pertujuan agar beban yang ditahan pondasi tidak terlalu besar karena dimensi kolom yang besar. Dan ini adalah dimensi penelangan kolom. Dan ini adalah denah rencana kolom lantai dasar. Selanjutnya, pada pekerjaan struktur atas, yaitu balok dan plat atas. Yang ketiga, tangga. Tangga adalah salah satu konstruksi yang berfungsi sebagai penghubung antara lantai bawah dengan lantai atasnya. Walaupun suatu bangunan terdapat lift, tetapi tangga tetap harus dibuat, di mana tangga ini bisa jadi akses darurat apabila lift sedang macet atau rusak. Yang keempat adalah korwal. Korwal merupakan sistem dinding menggunakan penelangan untuk menahan geser gaya lateral akibat gempa bumi menurut Timothy 2005. Dinding geser adalah elemen vertikal sebagai sistem penahan gaya horizontal. Korwal juga disebut sebagai struktur ruang lift. Fungsi dari korwal memberikan kekuatan lateral untuk menahan gaya-gaya horizontal seperti angin dan gempa. Struktur ini mencegah lantai dan rangka atap dari gerakan pendukungnya dengan memberikan kekakuan lateral. Selanjutnya, spesifikasi proyek. Material yang digunakan: agregat halus, air, semen, perekat bata ringan,
semen instan, baja tulangan, lem beton, kayu plywood, beton decking, beton ready mix, retarder beton, concrete pipe, bata ringan. Metode pelaksanaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan merupakan tahapan paling awal dalam pelaksanaan proyek. Pekerjaan struktur bawah. Pekerjaan struktur bawah merupakan pekerjaan paling awal sebelum pekerjaan struktur yang lainnya. Perencanaan struktur bawah harus dihitung secara teliti karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan paling penting dalam proyek. Yang selanjutnya, bagian C, pekerjaan struktur atas. Struktur atas dalam pembangunan gedung, magister dan doktor Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Terdiri dari kolom, balok, korwal, barak lantai, dan tangga dengan menggunakan metode ready mix mutu ke 350 atau setara dengan FC 29,05 MPa. Metode pelaksanaan. Pekerjaan persiapan terdiri dari pembuatan pagar keliling sementara. Yang kedua, pembersihan lahan. Yang ketiga, pembuatan direksi kit. Yang keempat, pembuatan gedung penyimpanan material. Yang kelima, pengukuran dan pemasangan bauplang. Dan yang keenamnya, pembuatan barak pekerja. Selanjutnya, pekerjaan struktur bawah terdiri dari pilcap dan T-beam. Yang C, pekerjaan struktur atas terdiri dari kolom yang terbagi dari marking kolom. Yang kedua, fabrikasi dan pemasangan tulangan kolom. Yang ketiga, pemasangan bakisting kolom. Dan yang keempat, pengecoran kolom. Dan yang kelima, pembongkaran bakisting kolom. Bagian keduanya adalah balok dan plat lantai. Yang pertama, pemasangan perancah atau scaffolding. Yang kedua, pemasangan bakisting. Yang ketiga, fabrikasi dan pemasangan tulangan balok. Yang keempat, pemasangan bakisting plat lantai. Yang kelima, fabrikasi dan pemasangan tulangan plat lantai. Yang keenam, pengecoran balok dan plat lantai. Yang ketujuh, pembongkaran bakisting balok dan plat lantai. Bagian ketiganya adalah tangga, pemasangan terancah. Yang kedua, pemasangan bakisting tangga. Yang ketiga, penulangan tangga. Dan yang keempat, pengecoran tangga. Dan yang kelimanya adalah pembongkaran bakisting tangga. Yang keempat adalah korwal. Korwal merupakan sistem dinding menggunakan penulangan untuk menahan geser gaya lateral akibat gempa bumi. Menurut Timothy, dinding geser adalah elemen-elemen vertikal sebagai sistem penahan gaya horizontal. Korwal juga disebut sebagai struktur ruang lift. Fungsi dari korwal memberikan kekuatan lateral untuk menahan gaya-gaya horizontal seperti angin dan gempa. Struktur ini mencegah lantai dan rangka atap dari gerakan pendukungnya dengan memberikan kekakuan lateral. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jikalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.